Bapak Ibu rahimahullah, tadi ada secuil berita gembira dari Pak Syam bahwa bantuan umroh. Cuman tadi kayaknya ada sedikit slip of tongue, bukan separuh biaya haji, tapi separuh biaya umroh. Maka Pak Nugroho gitu, itu ya. Untuk umroh separuh biaya umroh. Biaya haji berarti gratis loh Pak. Ya kan? Nah, maka ini nanti perlu saya nyuwun tolong nanti dikonfirmasi sekali lagi. Satu, apa bener ngono? Dua, apa pengumuman itu zaman Pak Harsoyo dulu rektore, apakah masih berlaku atau tidak? Ojo-ojo kan berduyun-duyun daftar umroh jumlahnya orang atas sebagai si blorok itu. Nanti nyuwun tolong sing biasanya lulus ini Pak Surat ngomongkan secara resmi di grup kita, betul ya? Ngatur daftar bagi yang belum, dulu ini udah dulu. Jadi itu dulu ngomong ingat ya. Ini masih sebagai pengurus, saya luruskan sebagai jamaah saja, sehingga sekali lagi sebelum masuk pada pengajian. Bapak Ibu, sebetulnya yang akan ngisi acara ini kemarin sudah Pak Bambang sudah menghubungi untuk Pak Rektor. Saya nyuwun Pak Rektor ya. Pak yang ini nyuwun Pak Sam saja. Masih oleh haji. Rupanya Pak Imam Mawon juga sekali lagi ya timun kok jago ibu itu loh kira-kira. Tiada rotan akar pun sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya dalam hati saya itu paling tidak mau ngisi di tengah reuni. Yang kedua, kumpulan supaya dene reuni. Apa? Oke, kangen-kangenane rabu tuh ceramah. Sing penting ketemu Wahidin itu kira-kira ya. Bagi sing penting rapi Wahidin dia itu. Kangen karir menurut bangsa menurut kantornya memang sama gitu. Sehingga sekali lagi bahwa jadi aku untuk setengah pantangan di sini ini. Honoreras kewon, dorang situ mau gitu. Jojo malah nono gitu ya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, saya akan ngatur mungkin tidak terlalu lama sehingga yang sedang ngobrol. Mas Surani maksudnya Surani ya. Ini ya lebih Surani ya Suro gitu. Lain ini dua sasi Suro. Sehingga sekali lagi bahwa tahun baru Hijriah atau tahun baru Hijrah dinisbatkan pada hijrah Kanjeng Nabi. Kenapa kita selalu memperingati ini dan apa yang paling urgen? Yang ini 10 Muharram ini dina Jumat ini, ada ya? Dan kita disunahkan kok puasa. Ini bagi si bodoni beda. Hari ini saya 10 Muharram ini wis kadung. Pokok itu ramno sing jenenge nyalur utang poso suro itu apa gitu. Ya wis paling tidak untuk tahun yang akan datang dicatat kalender dibundeni nganggo sepindol ben ketok. So aku pengen poso 10 Muharram atau poso Asyura tanggal 10. Cuma suatu hari Kanjeng Nabi disuwuni pirsa oleh sahabat. Nun pirsa. Duh Kanjeng Nabi, berarti poso 10 Syura itu padha karo 10 Muharram itu padha karo posone wong Yahudi. Ya, bedanya kita ada puasa Tasua. Jadi Kamis ini kudune sudah poso Tasua. Nah, Jumat ini poso Asyura. Kuwi sing godoni godo awal. Kita akan terbagi dua, bodo pertama, bodo kedua. Itulah sing wis kadung bodo pertama ini saiki wah kok lagi iki puasa Asyura.
Kalau menurut tekstual Kanjeng Nabi, puasa Asyura itu diampuni kesalahan-kesalahan yang setahun yang lalu. Ini karim. Iya karim. Karim itu dosanya sedikit. Soalnya mamanya langsung salah dalam sok dari ngapura ya orang ekstrovert makan over ekstrovert gitu itu sehingga sekali lagi langsung aku seneng banget harus dulu ulangan karir misalnya adine koncoku aku anjir tuh karir ini sing koncoku juga kakangane karir kan itu ya ono syukuri juga gitu sehingga sekali lagi bahwa diampuni sapa to sing gelem di ngapura dosane sing setahun yang lalu. Meskipun diampuni, lek utang tetep kudu nyaur. Kan itu kira-kira ya. Wah, aku wis diampuni Gusti Allah, aku poso Asyura. Ora ngono kuwi ya utang tetep kudu disaur sik gitu lah kira-kira. Ya, sewu termasuk apapun yang masih dari tanggungan kita tetap menjadi tanggungan kita. Dan Gusti Allah baru mengampuni kalau sudah disaut atau sudah dimaafkan nanti kesalahan kalau sakodo menungso. Rahimahullah. Bukan hanya itu. Tanggal 10 Asyura itu merupakan tanggal-tanggal yang sangat istimewa. Mengapa? Kanjeng Nabi Adam itu karena punya kesalahan sewaktu di surga dengan Hawa, maka diberi sanksi oleh Allah turun ke dunia. Lek biyen ra duwe kesalahan dahar wah khuldi. Ngene-ngene iki sik ning swarga lho, Pak. Ora nduk ning donya dari KPP, dari sumbangan ngono rene itu. Sik ning swarga, bukan main gitu. Tapi itulah bagian dari takdir Gusti Allah. Sehingga kapan diterima tobatnya? Waktu turun tuh bukan yang turun wong loro bareng ora, dipisah. Lokasinya dipisah jauh sekali. Baru mendapat ampunan atau diterima tobat mereka berdua. Nenek moyang kita bahada kalau Ibu Hawa itu pada tanggal 10 Muharram. Dan itu mereka dipertemukan di Jabal Rahmah. Pak Sam kemarin tidak Jabal Rahmah, Pak? Tidak sempat? Oh ya, kalau kemarin ke sana ada sempat ke Jabal Rahmah, itu disitulah tempat dipertemukannya Adam dan Hawa. Itulah sebabnya jamaah haji Indonesia, jamaah umroh Indonesia, kalau mereka pas ziarah pergi ke Jabal Rahmah, mereka selalu berdoa tentang kasih sayang. Misalnya, kekalkan cinta kami dengan istri saya. Misalnya jaga, mudah-mudahan anak saya segera mendapat jodoh. Itu doa-doa seperti itu biasa dipanjatkan di Jabal Rahmah. Tapi ada juga, ya Allah, nah, terkadang kalau saya suami istri ke Jabal Rahmah, pikiran tubuh gede tener, lalu suami berdoa, istrinya mengamin. Nah, ibu-ibu, bu, jenengan bu, kayak jenengan benjing umroh atau haji bersama suami, kudu arep ngamini ngrungokne tenan dongane bojomu. Duh Gusti Allah, berikan saya istri kedua. Amin. Ini bahaya, makanya aku ngrungokne bojone ndonga jadi ngomongane sing tenan rada cedak kupinge. Terus diomong kene Gusti Allah, mugi-mugi kula saged buka cabang malih ngono. Sing aja stop cabang apa? Itu lho kira-kira ya. Lek cabang bojo kok dhisik rasa ini. Itu di Jabal Rahmah. Terkait dengan ya Allah, mudah-mudahan anak saya yang sudah omah-omah itu atau runtut karo bojone, ora tahu break, ora tahu nesona, itu terkait dengan itulah banyak terkabul waktu doakan di tempat dia, banyak diyakini itu terkabul kalau di Jabal Rahmah. Maka rahmah itu kasih sayang, yaitu bukit kasih sayang. Disitulah nenek moyang kita Mbak Adam kalau Ibu Hawa itu dikabulkan doanya dan diterima tobatnya. Jamaah rahimakumullah. Bukan hanya itu, pada tanggal 10 Muharram juga
Nabi Yunus alaihissalam selamat dan dapat keluar dari perut ikan. Pada tanggal 10 Muharram juga Nabi Musa alaihissalam terlepas dari kejaran Fir'aun. Selamat beliau dari kejaran Fir'aun. Dan akhirnya justru Fir'aun sak antek-antek. Nah, semua yang ditenggelamkan di laut merah, para jamaah haji atau umroh yang sempat tidak ke laut merah, ada paket ke laut merah Pak Samadin? Nah, di laut merah, di sanalah kira-kira di laut itulah yang namanya rombongannya Fir'aun lengkap sak basur-basuri. Itu kabeh kelut sak basuri lho ya. Gue pensiun lagi duit dari basur RW. Sehingga sekali lagi di tempat itu tanggal 10 Muharram selamat Nabi Musa alaihissalam. Maka banyak orang meyakini kalau kita puasa Asyura, di samping kita itu mendapat ampunan dosa yang telah lalu, kita ke depan diyakini juga dapat terhindar dari kesulitan yang membimbing. Kita kan tidak mau ada oleh kesulitan misalnya sandalnya ketukar, ini kesulitan cilik, gitu kira-kira ya. Akhirnya ketemu gitu loh. Sing repot kayak sepatu anyar hilang orang itu kan. Awas sepatu gue hilang. Sehingga sekali lagi bagaimana kita itu terhindar dari kesulitan menghimpit. Saya pernah ada cerita kesulitan menghimpit. Saya kondisi pengajian di masjid di Ponorogo, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ada kampus Demangan Baru. Waktu kantor saya masih di sana. Kemudian kondisi pengajian ibu sore penuh Jenderal Sudirman itu. Waktu selesai, ya karena bareng kampus dan pulang. Waktu itu belum pulang asistensi teknik sipil, belum jadi dosen waktu. Pada waktu itu saya diskusi pas waktu sepatu kirawan noy. Akhirnya saya diberi pinjaman oleh takmir. Ini Pak dianggap punya saya enggak, aku lagi tidak balik gimana? Tak nyeker, enggak Pak ini Pak enggak. Akhirnya sandal selen. Aku nganggo sandal selen. Mulai numpak kol kampus. Masih mahasiswa waktu saya masih mahasiswa di kampus Demangan dulu ya. Setelah itu saya ngajar mahasiswa sekondang waktu itu. Sekondang nakale. Waktu itu saya pakai sandal jepit. Saya milih yang selen sing mesti ana sing duwe. Saya elek kaya ngopo nek sing utuh mesti ana sing duwe. Golek sing selen siji kuning serapate siji ijo. Sekarang saya pakai naik ke kampus nelongso banget walan nasibnya jadi guru ngaji. Dan sempitnya saya sering gue didelok jamaah yang ketok saja iya gitulah kira-kira. Saya betul-betul itu kesulitan menghimpit betul saya rasanya. Jadi pengisi ceramah kok nganggo sandal saya elek banget. Saya baru pulang yang Gunung Ketur rumah saya waktu itu. Saya Gunung Ketur masih kontrak di sana. Saya jadi kontraktor 14 tahun, Teplok Rabi 14 tahun. Sehingga waktu itu tolong banget. Akhirnya waktu itu saya mundur sabar Gusti Allah. Gusti Allah kalau niku prajurit panjenengan yang bagian ayat-ayat panjenengan kok dicoba kelangan sepatu barat ke Gusti Allah. Aku sepatu ki abot zaman sekolah mahasiswa kan itu ya. Akhirnya pas saya sholat neng Nario ini di BPAI. Sholat duhur waktu saya baru pulang diutus pimpinan pulang ke sini nggak sempat jamaah di sini. Akhirnya saya jamaah neng ruang dokter periksa dokter Latif. Saya di sana. Nah, pas neng kono kuwi ada seorang karyawan rasa tak sebut jenenge aja tak ngomongnya. Pak Idin. Gue mana loh ya aja tak bocor. Waktu itu saya pas sholat dulu. Kemudian pas selesai sholat saya ngadu Gusti Allah. Kok kalau nami pacoban gitu. Bagi saya kesulitan kehilangan sepatu zaman si episode miskin waktu itu ya. Kan kalau sinetron ini episode miskin sepatu itu masa aku larang banget
rumah saku abot artu. Akhirnya saya pas noleh, akhirnya waktu itu pas saya noleh barang dongo, pas tengah dongo tangan saya belum medun. Terus kalau mungkin ketemu sepatu saya kayak nanti kayak dicoba ini, aku noleh yang sing karyawan lekat yang pemeriksaan dokter lain sepatunya dinggo neng di lewatnya kasur. Ya sepatuku. Lalu tak tim pribadi merem. Setelah tak dilakukan. Saya ingat waktu ada pengarahan orang masuk, aku di DPPI ya waktu itu, yang sudah di DPPI saya. Setelah itu, karena bapak pengawas ujian, tidak ada pengarahan yang ambil beliau. Ini patungan yang saya rotok coba sedikit, tak duduk, suek pisang gitu. KPT kayak tak suek pisang. Ini kasih tak kalian ini. Oh iya, market iya, ukurannya iya. Kok tak kaget? Nah, rupanya yang bersangkutan ini kawan kita, saudara saya dan teman saya ini, rupanya dia itu milih orang dulu sebulan ini. Kan, apa? Iki, ya kamu, lo kok ngerti? Aku mau beli toko di pasar Sendiri. Jadi gini, iki jagem karena baik-baiknya. Iya, mungkin lo ya, iki baikku. Nih, wis tak pundut tapi rata kumu 10.000. Sepatu Pak Apik itu dol 10.000. Apik soalnya hadiah. Harga juga mungkin tuh sepatu DPPAI kan, LPPAI sendiri. Akhirnya saya coba, tak lagi nggak mau dia. Pokoknya mereka gelem nopo, aku akan nopo sepatu ini. Dan halal tak dua, aku pengen sih teman langit awakku kabeh barang halal. Lek sepatu ini kerak. Aku hubungi kok podo karo wong sing dulu sepatuku ning masjid Sudirman ini. Sehingga alhamdulillah itulah keajaiban doa. Lek serius sungguh langsung terjadi kabul. Saya dongo kan itu asar, sehingga saya dongo itu malam maghrib, isya, subuh, zuhur itu bisa terkabul langsung. Bukan, karena ini yang namanya inna do'atal madlumi mustajab. Doa orang yang teraniaya itu pasti dikabulkan. Ini jangan sampai Pak Slamet mikir, pantas bungaku ora ketompo, soalnya aku ora tau dianiaya wong. Ini teraniaya betul ya. Teraniaya. Saya pernah teraniaya karena apa? Aku sudah di prajurit Gusti Allah, kemudian wirawiri ceramah ngalor ngidul, sok-sok diamplopi, sok-sok orang, umpama diamplopi, jangan semua 2.000, ini ya, gue cuma ngedeman aku itu. Kalau ngerti 2.000, konten mikir ini ya 2.000 gitu loh, pengajian akbar 2.000. Ditugaskan oleh DPPAI ada pengajian akbar di mana lapangan di Beran mau minta duit Pak ngisi pengajian akbar nugasnya Imam Mujiono ya 2.000 ini ya orang 2.000 kok di sepatu nih hilangnya kan gitu atau bahkan oke gratis sih tahun itu orang usum amplopan ya ada sih kadang NU terutama tuh amplopi ini amplopi kandel Muhammadiyah amplopi tipis NU kandel soalnya 5.000-an orang yang bukan kita kandel Muhammadiyah tipis soalnya 50.000 ini tipis ya, ini pengurus Muhammad sekretariat Muhammadiyah ya dan nanti narik soalnya untuk kandel sidik sehingga tapi sekarang lebih tipis lagi karena cek sehingga sekali lagi tapi itu doa maghrib intinya kalau kita didoanya Gusti Allah sing tenanan. Persoalannya kita itu kan sering kurang tenanan dulu, betul Pak? Doa itu ya Allah maksudnya ngomong belum cecak gitu kira-kira. Saya betul kan tidak cara kita seperti itu. Kurang tenanan kita doa apa kok? Tadi Mas Taryo, Mas Taryo tadi baca apa? Asmaul Husna. Mungkin ada juga sih pikir, aku tak soal Husna, ayo tahu kurang ini, aku tahu. Asmaul Husna itu asma Gusti Allah yang saya. Kalau keutamaannya apa?
keutamaannya adalah satu, memudahkan masuk surga. Iya, biar belum ngerti sebentar anak mau motornya sesuk serius tenang. Buat dia buka buat dari protokol itu dan motornya tenanan sampai dituntuli ya alon-alon. Karena Pak berwacana ini tenanan, perlu dengan artinya. Orang usah yang sangat sama sampai motor salah siji misalnya. Dengan sugih protes mereka kok ora sugih-sugih. Pun ya rusak pun insya Allah dikarepani luwih gampang orang gampang banget ya, luwih gampang dan sedih. Lah awake dhewe saiki ming kaya ngene, bajunan tak yo ming kadang-kadang karena dimengke wong itulah gitu kan. Sakit dimengke wong, dosen-dosen sing tak kau sithik gitu lho. Ayo bekas anak buah aku mau campur kalau nanti saya lagi. Karena kita pimpinan terkadang seperti itu, terkadang kita jika mantan dekan, sing api Pak Sapi ada dekan tetap rawuh, tetap Pak Sapi. Ketua kita ini jadi contoh kita. Sing rawuh salah satu Pak Darmaji, sok. Pak Susastrawan, Pak Masud, ini hari ini pamit. Pak Masud hari ini kemarin saya rencana mau rawuh tapi karena ya maklum lah pensiunan kan boleh sabetan kalau itu pas orang saya kena disabet ya nggak bisa gitu. Padahal aku ya menunggu padahal ya. Ini nggak sehingga dipatrok batrong ini raison apa? Sehingga sekali lagi bahwa ya Fatah mau usaha bagaimana mau dapat saingan dengan ikut tender ya Fatah. Ini yakin betul dimudahkan kita menang tender, insya Allah menang seperti itulah kira-kira. Sangat dahsyatnya Asmaul Husna. Maka ada juga kan yang hanya baca bukan hanya baca beberapa misalnya ya Hayyu, ya Qayyum, ya Latif, ya Azim, ya Jabbar, ya Quwwat, ya Razzaq, ya Fatah, ya banyak sekali berarti. Ya Hayyu ya Allah mudah-mudahan aku ini kau beri kehidupan yang betul-betul hidup. Ya Hayyu kehidupan yang betul-betul hidup maksudnya apa? Ya lek urip yo obah ben iso manfaat. Misalnya gitu. Ya Hayyu ya Hayyu ya Hayyu ya Hayyu. Ya Aziz. Ya besar. Maka biasanya kene sing arep nyalon kok ora. Kalau kesal kok ora. Lek orang tak wae dongane iku ora usah. Karep nyalek ya pilihan ketua RT ya ini nggak bisa tim ses ya Fatah itu juga ya silakan banyak sekali dari 99 Asmaul Husna itu bisa kita ambil satu-satu, bisa dibaca semuanya monggo, baca 10 yang monggo, diulang-ulang yang monggo, sehingga sekali lagi itu dahsyatnya doa. Dan masih banyak doa-doa yang lain. Tapi nun sewu terkait doa, tidak jarang kita ini aku sedonga kok ya ora terkabul-kabul ya. Wasta'inu bisabri was-shalah. Mintalah pertolongan, mintalah i'anah itu pertolongan padaku dengan sabar dan sholat. Sholat kita dan kesabaran kita itu bisa mendukung tercapainya, terkabulnya doa-doa kita. Wasta'inu bisabri was-shalah. Karena doa juga. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hei Muhammad, ini yang berfirman Gusti Allah, bukan sabda Kanjeng Nabi kaya jenenge Pak Syekh Zaitun Syekh Panji Gumilang itu bukan ayat Quran jadi ngendikane Kanjeng Nabi itu ya kesalahan. Sing bener itu Gusti Allah. Wasna'inu bisabri wassalam. Kemudian juga tadi wa idza sa'alaka tadi wahai Muhammad, ketika dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib.
menawa ana umatmu sing takon marang sliramu, jika ada umatmu yang bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku Allah sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku pasti mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Aku pasti menjawab apapun yang diminta, pasti memberikan apa yang diminta. Satu, ida da'ani, nyuwune yang aku, dongone yang aku Gusti Allah. Aja nyuwun ning kampus ireng, aja njaluk ning bulus jimbung Klaten, aja nyuwun ning jembatan Mujang Kediri Munyang Putih itu, kemudian aja njaluk ning ngene Parang Kusumo, aja teko ning ngene Mbah Dukun, aja teko ning ngene sing ngobong menyang makam raja-raja limo ini. Wajari nyuwune langsung ning aku Gusti Allah. Jadi nyuwune nyang Gusti Allah langsung. Ida da'ani falyastajibuli, falyastajibuli itu ikuti SOP-nya, kudune piye. Sampeyan arep buka warung, ndongane aku supaya laris. Nah, carane piye? Kowe kudu ramah, aja ngomong inten. Dari pecel karo mencucu lambene lancip ya sapa kabeh do kapok kuwi. Itu SOP-nya harus simpatik penjual itu. Masakane ya kudu enak. Godhoke ya kudu mateng ning aja nganti blonthong kan itu bener. Ini bagian dari SOP yang gak pecel kan itu. Aku kayaknya pecel itu dasar apa pecel ini. Sehingga sekali itu contoh begitu. Ramah. SOP-nya lagi apa? Tempatnya ini ya jangan delik-delik banget. Najan ono judul soto delik itu ya. Soto delik. Ini ya digoleki wong jare. Sehingga sekali lagi bahwa di samping kita itu juga yang Gusti Allah, kita tadi nyuwun yang Gusti Allah, dan yang kedua kita mengikuti SOP. Ada satu lagi, wa yu'minu bi, kowe kudu yakin yang aku, yakin aku bakal ngabulke panyuwunmu, yakin bahwa apapun yang kamu inginkan itu pasti terkabul. Karena kita kan sering ragu, arep buka usaha, buka warung wedang ronde, buka wedang ronde. Nah, terus payu apa ora yo? Ragu Mbak. Yakin lah mesti ora payu ronde. Sampeyan arep buka bakmi mergo bar jajan ning gone bakmi Jiono. Jiono to? Iya. Jiono ora Jono, Jiono kota gede. Cedake pasar. Mas. Mas Mas Joyo. Nah, kula ini Mas cetane Mas Joyo. Misalnya, aku harus buka warung bakmi Jowo. Oke. Nek sampe kok ragu, bojoku jane masake piye yo? Wong biasane nyayur ki aku kasih ngerti bangane ora. Oh Jojo kakek liya. Apa kok masake duduhe nganggo banyu segoro. Asin banget. Nek sampe ragu, mesti ora bakal payu. Kita harus yakin, mesti iso. Bojoku masak enak, bini orang sesuk mesti enak. Nah itu bener. Apa sih masak aku dhewe? Kita harus aku masak soalnya gak boleh lanang. Silakan. Nah, ini semua adalah bagian dari belief, yakin. Kalau kita sudah yakin, itu masuk dalam subconsciousness, masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Itu kontak langsung Pak, pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar itu sangat kuat. Maka karena apa? Itu nggak tahu betul. Kita dongone ya tenanan, usahanya tenanan dan yakin betul. Kalau non sewu untuk memulai usaha menurut teori, usia kira-kira 10 munggah, ini biasanya terlalu hati-hati, malah rasido. Itu kira-kira. Tapi si nom, seket, oke, sudah, oke. Mulai usaha itu rapo saya sudah. Itu puluh kan apa loh? Walaupun ada sih bisa sukses yang namanya KFC, Kentucky Fried Chicken, gambarnya orang sepuh rambutnya putih, itu Kolonel Sanders itu memulai usaha setelah pensiun.
Maka kalau bagi pensiunan yang mau mulai usaha juga monggo. Contohnya KFC, itu kira-kira kolonel Sanders Najar Sepuh, akhirnya dia kan buka usaha penyewaan tenda warkos ini sih depan ya. Soalnya dia mulai pas umur 80 dia ada tuh jaga gitu loh. Maka sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, yakin kita mau usaha apapun monggo, yakin asal tadi SPO-nya terpenuhi, ketentuannya piye, kursinya sing enak piye, tempatnya piye, kira-kira terjangkau apa ora gitu loh. Kayak misalnya bukain yang kelihatan pabrik kan berarti abrang kali sih orang-orang jembatan nih, ya itu udah yang customer dong. Maka yang kayak gitu harus dipertimbang. Sing internal ya buka toko cilik yang tengah perumahan, akhirnya saya gede banget jadi ini mantep. Najar marketing ini, solusi super loh sudah gede. Sehingga sekali lagi bahwa itu kesungguhan kita. Jenengan apapun sungguh, silahkan saja. Banyak teman-teman pensiunan yang tetap istiqomah dalam usaha. Saya ingin dulu ulangan sejenengan Mas Sarjono. Itu juga sama. Memulainya sejak dulu dia mulai usaha snack apa itu ya. Sehingga sebelahkan berani resign. Wahidin juga gitu. Bisnisnya apa? Ya bisnisnya ini bisnis TVRI. Apa TVRI? Berarti aku mobil gitu loh. Juragan mobil. Wih kasar banget kayak makalan ya. Aku mobil gitu loh. Nah akhirnya dia beralih lagi ke memperluas ke bisnis apa namanya itu air mineral, air macam-macam. Karena kira-kira dikandani dukun, woi rezekimu lewat batu. Kilo. Tapi kalau dukun kare mau berjalan gampang. Sekarang seperti itulah kira-kira. Memang Pak Ayo juga mempertimbangkan apa sendiri pasarnya kok ke depan apa. Maka dia berani nyewa tanah kas desa itu loh. Bukan nyewa gedebak jarinya loh dia bikin deh. Segala itu artinya apa? Yakin betul. Dengan bisnis begitu karena dia sadar mundur itu diserahkan pada anaknya atau mantunya sing luwih nom. Sebenarnya dia punya namanya pengusaha pasif income. Dia pasif meneng tengok yang duit. Teko dhewe. Najan orang-orang banget gitu ya. Ning cukup. Sekarang yang penting kan cukup gitu lah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, itu kita. Pak Nugroho juga sama. Oh, bukan main. Dengan bisnis mengalir. Iya, pokoknya apapun kan itu kira-kira. Sehingga sekali lagi banyak teman-teman yang bisnis itu bagus sekali untuk kita. Minimal kita orang yang dalam. Ini juga sektor marketing manuk. Kok sewa, cakwo, ini dok. Ini ngaruh rezeki, kan itu benar. Ya ada juga di antara teman-teman kita itu. Sehingga ada juga ternak cilik-cilik, semut ngangkrang. Jangan dikira jangan banyaknya ternak semut ngangkrang karena doke dibutuhkan banyak peternak oceh-ocehan, yang ini oceh-ocehan. Sehingga sekali lagi apapun yang kita lakukan, Bapak saya senang dengar semuanya. Ini usaha-usaha para pensiunan, keluarga pensiunan atau ikatan keluarga pensiunan pegawai ini. Ini semua bagus banget kita lanjutkan. Yang penting tadi kita ini nyuwun Gusti Allah. Kemudian apa mengikuti SOP kudune piye. Kemudian kita juga saya yakin betul. Wa yu'minubi yang sering kita lupa itu yakinnya. Maka sekali lagi tapi ada juga SOP-nya diikuti juga. Apa dari rahimahullah, apalagi ditambah dongo-dongo dan salat. Dongo dan salat nopo mawon Pak Imam, misalnya dongo Kanjeng Nabi, saya Kanjeng Nabi ini. Allahumma qawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Wasabbit imanana, kuatkanlah iman kami. Kemudian wasahih ajsadana, dan sehatkanlah fisik kami, tubuh kami. Wa wasi' arzaqana, dan lapangkanlah rezeki kami. Ini merupakan perlu
sebagai sing rodok standar sing wasi arzakona ya ben telu mau ben loro sakane. Wasi arzakona wasi. Lah aku ngono kuwi. Ben segini mengalir terus, ben ono tanggapan terus gitu. Sekali ini misalnya boleh. Lah optimitas dalam sakit, wasahi aksatan, kalau kita sedang sakit diperkuat itunya. Lah kita delok fotonya cilik-cilik, aku ben iso awet ngomong anakku tuh, ya Allah, tawil, situ berbagi kuwi. Silakan, ini doa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita. Banyak sekali alternatif doa-doa kita. Mana yang menjadi skala prioritas kita memakai betul. Khusyuk betul, fokus doa kuwi fokus. Doa oleh orang fokus, ya akhirnya nggak ada belief, nggak muncul yakin. Intinya seperti itu. Sehingga kita semua ini menginginkan, membutuhkan panjang umur, gagal sehat, kemudian kekuatan iman tetap, kemudian saya lupa kenapa iman begitu penting, karena kita itu menganggap iman kira penting, akhirnya apa namanya sholat kita tahu khusyuk. Kekhusyukan sholat kita itu tergantung kualitas iman kita. Ada doa sholat yang langsung Allah Bismillah Allah syukur Allah Rabbi Allah sampai ngomong langsung dijamin imannya lah itu. Al-iman yazdadu wa yanqus. Iman itu fluktuatif. Iman kadang up, kadang down, kadang munggah, kadang medun. Lek kita sholat kok ora khusyuk, pasti iman kita ini sedang error, sedang menyesal. Lek sholat kita khusyuk, biasanya kita pas ada masalah. Lek ono masalah itu iman itu dhuwur, Pak. Iya. Waktu sakit misalnya, saat sakit itu sholat kita biasanya kan khusyuk. Sing cilaka wis lara parah ra salat gitu kan. Apa salat kita kan khusyuk? Tidak. Bagaimana kita itu salat tetap khusyuk? Maka iman kita tetap secara kencang. Bukan sesuai itu enggak dirasani. Sopo to sing isi ora medun-medun kae. Tiba dirasani nganter saya cukupkan. Tapi sebelum saya akhiri, ini tadi Pak Masbud Ashari pamit diberikan dari WA pada saya bahwa beliau sedang ada kegiatan yang penting, kegiatan mendadak dan penting sehingga tidak bisa diramaikan. Maka saya karena orang pantil atau putusan rapat ini masalah rekreasi. Pasitan Pak. Pertama, makanya energi keliru diingatkan ya Pak Samin saya ini karena bukan rapat kalau nanti diingatkan. Rencana rekreasi itu ke Pacitan. Ada beberapa lokasi yang menarik, kemarin sudah disurvei oleh seksi ini dan teman-teman yang lain. Itu ke Pacitan. Yang kedua, waktunya diberi tanggal 30 September. Gampangnya pengeling-eling dinonnya sentuh 30 September mesti kelingnya begitu. Nah, kalau 30 September apa-apa yang kelingin 30 September mesti kelingan. Kemudian direncanakan rencana mistik tadi 3 bis. Dan ini diproyeksikan untuk 135 peserta. Dan tentu nyaman, kursi diri sebagian di luar dah kosong kan? Ya ada apa-apa. Awal berapa biaya per peserta. Dan ini saya jelaskan dulu. Pada saat kita pertemuan di FEB waktu itu saya memang mohon bantuan kepada yayasan dan yayasan minta supaya dibuatkan surat dan proposal. Setelah kita kirim ke sana, bayangan kita waktu itu kan total biaya yayasan. Rupanya UI itu kan ada aturan segala sesuatu harus di-RKAT-kan sehingga orang iso sakmono oke. Lalu memberi bantuan kepada kita itu 5 juta
rupiah. Rasudo netes gitu lah, dari sini kok ora apa-apa gitu lah. Sing karep lunga jek oke, tur padha digdoyo. Maka kemarin dihitung itu per peserta Rp160.000. Karena sebagian itu bisnya sudah dipikul dibantu oleh yayasan yang 5 juta tadi, lalu juga ada bantuan dari Pak Masud Asyari 5 juta. Ya, sehingga itu baru robis, PNS yang harus nambah sak bis meneh ya orang nolak, itu lah kira-kira ya. Tapi dihitung-hitung kekurangannya itu per orang bayarnya tinggal 160 juta rupiah. 60.000 Pak. 60.000. Kalau langsung dari responnya ini cepat banget. Dan bayar 100.000 mau terus 100.000 mau 100.000 kelingan. Berikutnya, karena ini rombongan pensiunan, barangkali ada yang sudah sepuh sehingga membutuhkan seorang pendamping, maka dimungkinkan dengan biaya tanpa subsidi Rp200.000. Ini perlu saya jelaskan bahwa kemarin sore dalam rapat dihitung-hitung itu sebetulnya Rp240.000. Tapi Pak Nugroho itu mencoba ngotak-ngatik di kiyak-kiok. Pak baru saja tadi kata pada saya, Pak 200.000 cukup, nanti baru berapa lagi? 200.000 mawon. Saya ini maaf, saya menyalahi keputusan rapat kemarin ini nyenengnya sampean loh. Kalau kata Pendamping Pak. Baik kita kan bermakna, karena itu betul. Jadi pendamping misalnya bagi yang sepuh dan atau membutuhkan pendamping itu Rp200.000. Pendaftaran akan segera dibuka nanti melalui list dibuatkan oleh sekretaris biasanya nanti dalam grup IKPP itu grup pensiunan. Kemudian nanti akan ditutup jika sudah terpenuhi jumlahnya, yaitu 135 peserta. Kemudian dress code, kode pakaian, benek foto itu apik banget gitu lah kira-kira. Dress code-nya adalah kaos seragam dies. Tahun ini Pak. Kira metu sing anyar ya. Lho karo nyekake beda metu. Kok ben pengurus iki rada nyambut gawe sithik. Kapan seragam sing dadinya? Anu rekreasi. Tolong nanti nanti Mas Bambang yang luas. Mas Bambang yang luas nanti akan sing seragam nyekake. Atau Mas Roto iki rada kuwi kameramen plus tengah provokator. Dadi yang kaki seragam mosok ora iso kan gitu. Biasanya begitu. Kalau yang tidak kagungan yang menyesuaikan warnanya biru doker. Biru doker kok biru tua kurang ngerti kok ayo mirip-mirip lah ora kudu persis gitu. Minimal rada ngono-ngono. Aku yo ora duwe ya. Itu terkait dengan masalah rekreasi. Kemudian nanti sekali lagi kita saat ini nanti kita ada beberapa objek, ada kebun tabuan, ada pantai, ada Bogor, ada museum, sehingga itu nanti rencana kita seperti itu. Insya